memang kalau dilihat secara keseluruhan, harga emas itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah penawaran dan permintaan itu sendiri. Kemudian ada ketidakpastian global dan juga kebijakan moneter negara-negara adidaya antara lain Amerika Serikat. Ada faktor inflasi juga yang mempengaruhi harga emas dan juga nilai tukar ya, faktor nilai tukar mata uang terutama dolar ini akan sangat mempengaruhi harga emas dunia. Mhm. Dan kalau dilihat memang yang terjadi ketidakpastian global antara lain adalah adanya krisis antara Rusia dan Ukraina ya. Dan Mhm. memang kelihatannya ini juga sangat mempengaruhi harga emas sehingga harga emas mulai naik lagi di level 1.900 per hari ini tuh adalah di level 1.895 kira-kira. Dan nampaknya itu memang lebih dipengaruhi oleh krisis Rusia Ukraina dan juga inflasi global yang cukup tinggi. Mhm. Oke, memang pengaruh dari ketidakpastian juga dan kondisi geopolitik di Eropa Timur membuat, harga emas juga semakin, naik begitu ya, Pak. Tapi kalau kita lihat yang terbaru kan sebenarnya pemerintah Rusia melalui Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui begitu, kemerdekaan ada 2 wilayah pemberontak di Ukraina. Keadaan memang semakin memanas kalau kita lihat. Berarti ini menandakan aset safe haven seperti emas juga akan terus diburu? Ya, kelihatannya kan seperti itu karena memang ketidakpastian itu membuat safe haven emas ini akan menjadi primadona. Jadi investor akan berburu ke arah menyimpan emas, bukannya investasi di tempat yang lain. Karena emas ini relatif dapat bertahan di situasi krisis dunia dan bahkan akan mungkin lebih meningkat lagi. Jadi itulah memang kira-kira yang terjadi saat ini menurut pendapat saya. Mhm. Oke, dengan tingkat inflasi yang tinggi, terus harga emas juga atraktif, tapi di satu sisi juga kalau kita lihat tren bunga juga akan ya bisa dikatakan, menekan begitu ya permintaan komoditas seperti emas. Seperti apa sebenarnya Anda melihat kalau secara jangka panjang untuk tren, harga emas? Dan apakah memang demand-nya sudah mulai terasa sekarang, Pak? Jadi kalau dilihat bagaimana prediksi ke depannya tentu saja tidak bisa secara spesifik dikatakan di level berapa dia akan harga normalnya. Tapi kalau dilihat kondisi yang sekarang ini mungkin emas bisa bertahan untuk short term-nya ada di sekitar 1.900 dolar per ounce dan mungkin short term ke depannya setelah itu mungkin harapannya adalah bisa sampai ke 2.000 mungkin ya. Jadi ini Mhm. tentu saja sekali lagi adalah banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga emas, faktor supply and demand tadi saya sampaikan yang kelihatannya memang cukup naik supply demand-nya, kondisi inflasi dunia beberapa negara besar yang memang cukup tinggi inflasinya terutama Amerika Serikat dan juga faktor tadi inflasi kemudian juga adalah faktor kebijakan moneter ya dan tingkat suku bunga juga. Tingkat suku bunga akan sangat mempengaruhi harga emas ini. Jadi kalau dibalik lagi ke pertanyaan tadi, saya memperkirakan ada di sekitar 1.900 untuk very short term-nya dan kemudian setelah itu harapannya bisa atau perkiraannya bisa naik sekitar sampai 2.000. Mhm. Tapi kalau demand-nya di market sudah terlihat, Pak? Demand-nya sudah terlihat di market. Jadi Mhm. demand-nya memang itu tadi dari faktor-faktor eksternal tadi kemudian mempengaruhi demand kan dia. Mhm. Di samping tentu saja emas juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan industri. Emas untuk industri ini juga jumlahnya tidak kecil. Mhm. Sehingga begitu industri mulai tumbuh dengan beberapa negara pertumbuhan ekonominya sudah positif, ini tentu juga akan mempengaruhi atau akan menambah demand daripada emas. Mhm. Oke, tapi untuk perusahaan memanfaatkan kondisi naiknya harga emas seperti apa, Pak? Apakah memang dapat serta-merta juga langsung memicu, produksi atau memacu menaikkan, jumlah produksi, Pak? Jadi kalau seandainya kami ini kan bukan manufacturing ya, begitu harganya Mhm. kemudian bagus, produksi lebih banyak lagi, bisa secepat itu dilakukan. Kami menambang dengan sequence, dan sequence-nya itu adalah long term, sudah diatur sedemikian rupa
serta-merta karena harga emasnya tinggi, kemudian kita genjot produksi emasnya, karena yang kita lakukan adalah kadar dari tambang yang kita gali itu kan berbeda-beda sesuai dengan mining sequence-nya, terutama kami di tambang bawah tanah block caving yang memang harus betul-betul sequence secara simetris, tidak bisa kemudian kita pindah ke tempat yang lebih tinggi kadarnya untuk mendapatkan jumlah metal yang lebih banyak, tidak bisa seperti itu. Jadi sequence ini tetap kita pertahankan. Dan kalau bicara soal PT Freeport Indonesia, memang kami tahun lalu kami memproduksi sekitar 1,3 juta ounces emas, dan tahun ini kami memperkirakan atau memproyeksikan akan bisa memproduksi sekitar 1,6 juta ounces emas, karena tambang bawah tanah kami sudah akan mencapai level 100% kapasitas gitu. Sehingga memang planningnya sudah seperti itu. Beruntung sekali adalah bahwa harga emas saat ini kemudian sedang naik, sehingga kami bisa mendapatkan sedikit windfall. Oke, jadi capex-nya berapa Pak untuk mencapai target yang tadi disebutkan Pak? Capex kita itu ada sekitar 2,5 miliar dolar ya.